anekdot dengan asyik. Halo generasi hebat, bertemu lagi dengan saya Novi Auliana Putri. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya supaya bisa menulis secara kreatif, khususnya pada materi teks anekdot. Sudah penasaran? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan tema. Jadi kalian harus tentukan dulu temanya, misal sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, menentukan tokoh. Jadi kita harus menentukan mau tokoh faktual atau imajinatif. Misal kita ambil contoh tokoh faktual ya, di sini DPR. Nah berarti ketika kita ingin mengubahnya menjadi tokoh imajinatif, berarti menjadi apa? Iya betul, menjadi tikus berdasi ya, bukan tikus yang ada di rumah kita. Ataupun kalian juga bisa menentukan tokoh lainnya seperti tokoh artis, masyarakat, ataupun orang penting yang berpengaruh lainnya. Gitu ya. Nah yang ketiga, menentukan kritik. Setelah kita mengetahui tokoh yang kita ambil itu misal tadi ya, DPR, kita harus tahu perilaku negatif apa yang dilakukan oleh DPR atau tokoh kita tadi itu. Misal kita ambil contohnya korupsi ya kan, kemudian tidur saat rapat, ataupun yang lainnya. Misal ada dari tetangga kalian suka membuang sampah ke sungai. Nah itu juga termasuk perilaku negatif. Jadi intinya harus menentukan perilaku negatif terlebih dahulu agar bisa menentukan kritik yang akan kita tuliskan. Oke, selanjutnya yang keempat, merancang humor. Setelah kita bisa menentukan tema, tokoh, dan kritik, kita harus bisa membuat humornya. Misal di sini saya kasih contoh ya, jajan elit, beli buku sulit. Nah, hayo siapa yang jajannya banyak sekali, akan tetapi ketika diminta untuk membeli buku, kamus, itu sangat sulit ya. Hayo siapa yang ketawa pasti ini orangnya. Kayak gitu. Ataupun kita bisa merancang humor yang lainnya, yang penting itu menggelitik ya, membuat yang kita sindir itu harus ngerasa kalau dia itu disindir, seperti itu. Oke, paham ya? Yang selanjutnya nomor 5. Nah, yang nomor 5 itu merinci peristiwa. Jadi, karena anekdot ini alurnya maju, kita harus bisa mengetahui strukturnya. Harus sesuai dengan strukturnya. Masih ingat ya strukturnya apa aja? Iya, pinter. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Ini pasti udah belajar terus ya. Nah, ya, setelah kalian mengetahui dari strukturnya tersebut, kita tentukan gagasan pokoknya. Nah, tiap urutan peristiwanya harus ada gagasan pokok dulu. Seperti itu. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke poin nomor 6 ya. Menentukan pola atau bentuk. Nah, kita bisa menentukan dengan dua bentuk. Itu bentuk dialog ataupun bentuk narasi. Apa sih yang membedakan dari keduanya? Iya, kalimat langsung. Ya betul. Seperti contoh ini ya. Misal, saya heran dengan DPR. Kalimat langsung kan? Nah, itu berarti bentuk pola apa? Dialog, betul. Kalau narasi, saya heran dengan dosen atau saya heran dengan DPR, kata Liana. Nah, itu bentuk narasi ya. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan kerangka. Nah, kita tadi sudah membuat gagasan pokok, ya kan? Di poin kelima tadi. Setelah itu kita harus bisa mengembangkan gagasan pokok tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan kalimat penjelas pada gagasan pokok tadi. Seperti itu. Tentu saja ya, dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau masih bingung atau masih lupa, ya kan, bisa dibuka lagi itu bukunya tentang kebahasaan dari teks anekdot. Oke, setelah itu kita lanjut ke poin ke-8. Nah, penyuntingan. Proses penyuntingan di sini kita itu mencari kesalahan dari teks yang sudah kita buat.
gitu. Untuk bisa menjadi teks anekdot yang utuh, kita harus melakukan penyuntingan terlebih dahulu. Mulai dari isinya, apakah memang sudah sesuai, kemudian strukturnya, apakah sudah runtut urut dari abstraksi sampai koda, sampai pada ejaannya, kaidah kebahasaannya, diksinya yang dipakai itu apakah sudah sesuai, apakah sudah bisa membuat orang itu sadar kalau kita menyindir melalui anekdot. Ya, ini yang terakhir ya, yaitu pemberian judul. Nah, apa sih yang harus dilakukan seorang penulis teks anekdot? Ya, bikin penasaran ya kan. Kalau kita sudah bisa membuat orang penasaran dengan judul kita, pasti orang tersebut akan membaca karya kita. Contohnya nih, misal ada buku dengan judul bukan untuk dibaca. Bayangkan, buku kan memang untuk dibaca, tapi judulnya kok bukan untuk dibaca. Masa dimakan? Ya kan nggak mungkin ya. Nah, berarti kalian harus bisa menentukan judul yang dapat membuat orang lain penasaran dan mau membaca serta memahami teks anekdot yang telah kalian buat. Oke ya, sampai di sini semoga kalian paham bagaimana cara untuk menulis secara kreatif tentang materi teks anekdot. Saya harapkan proyek yang akan kalian buat menjadi proyek yang luar biasa, bagus, maksimal, dan bisa menyadarkan orang-orang yang sedang kalian kritik. Tetap semangat belajar selalu dan see you, bye-bye.